Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Ustriana MM. Yang terhormat Ketua Senat, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Udayana, Rektor, para wakil rektor yang hadir pada kesempatan hari ini, teman-teman dekan, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas supportnya. Sivitas Akademika Universitas Udayana, dan para undangan lainnya yang saya hormati. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua, selamat siang. Pada hari ini 9 Oktober 2021, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah ke hadapan Bapak Ibu dalam judul orasi model agribisnis di dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan. Judul ini saya angkat mengingat bahwa situasi dunia saat ini di mana kebijakan ekonomi harus menganut paradigma baru di dalam memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat hidup dari sektor pertanian dan sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan perkembangan bangsa. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga berarti peningkatan pembangunan ekonomi pertanian. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keterkaitan ke belakang dengan sektor pertanian atau sektor primer. Sebaliknya, keterkaitan ke depan harus berkontribusi kepada manajemen yang akan meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk tidak akan sia-sia. Pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah pedesaan yang berbasis pertanian dapat menerapkan model agribisnis, yaitu mengkaitkan sistem agribisnis dengan faktor-faktor pendukung pembangunan ekonomi pedesaan. Beberapa faktor pendukung pengembangan ekonomi pedesaan berbasis agribisnis saya bagi menjadi dua. Faktor utama atau main faktor terdiri dari petani selaku pelaku agribisnis, pengusaha, lembaga perbankan, instansi terkait, dan usaha ekonomi lokal yang dalam hal ini saya wujudkan dalam bentuk koperasi. Kemudian yang kedua adalah faktor pendukung atau supporting factor yang terdiri dari peran perguruan tinggi untuk mengaktualisasi potensi lokal dan lingkungan. Nah, model yang saya coba gambarkan itu adalah seperti apa yang saya sampaikan di depan. Yang pertama kita lihat apa yang disebut dengan faktor utama. Faktor utama disebut juga sebagai faktor mitra agribisnis di pedesaan. Faktor ini merupakan sinergi kemitraan, sehingga kegiatan agribisnis dalam suatu sistem tertentu dapat berjalan dengan baik. Ada 5 faktor utama yang terlibat di dalam kegiatan, yaitu petani, lembaga perbankan, koperasi, pemerintah, dan pengusaha. Petani, masalah petani saat ini adalah pengetahuan petani yang terbatas,
permodalan, jaminan pasar, struktur dan infrastruktur, serta kemauan untuk bertani. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, pemecahannya dapat dilakukan secara bersama-sama, yaitu melalui suatu organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Itu adalah koperasi atau usaha ekonomi lokal. Para petani dapat memulai agribisnisnya dengan menggunakan hasil pertanian, hasil kajian universitas tentang komoditas unggulan lokal mereka. Kemudian para petani dapat menggunakan koperasi sebagai penyedia dana. Kemitraan semacam ini tentunya akan memberikan kontribusi keuntungan seperti jaminan pasar bagi produk pertanian, sehingga menghindari petani dari risiko fluktuasi harga. Lembaga perbankan. Lembaga ini adalah pemberi pinjaman untuk usaha ekonomi lokal, koperasi, dan pengusaha. Pinjaman tersebut melalui koperasi setempat yang telah memiliki usaha agribisnis atau agroindustri. Koperasi menuntut pinjaman modal untuk anggota dan pinjaman untuk koperasi itu sendiri. Pengusaha dalam hal ini akan menggunakan pinjaman untuk menggunakan usahanya. Unit usaha ekonomi lokal yang saya sebut sebagai koperasi. Koperasi berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan serta memberi peranan sebagai perantara alat-alat produksi dan mesin perkas-kas pertanian bagi para anggota. Selain itu, koperasi juga berperan sebagai mediator produk-produk hasil pertanian. Kemudian instansi terkait. Dalam hal ini keterlibatan instansi terkait diwakili oleh pemerintah. Diharapkan adanya keterlibatan khususnya dalam hal kebijakan dan pengayaan sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dapat dilakukan dengan baik. Kebijakan tersebut akan berkaitan dengan syarat dan ketentuan saling menguntungkan antar pelaku agribisnis. Sedangkan pengayaan akan diberikan kepada koperasi dan petani serta melibatkan perguruan tinggi atau lembaga profesi lainnya. Pengusaha di sini mengacu pada pengusaha yang memiliki modal dan juga pedagang yang bertindak sebagai mediator, distributor maupun pengecer. Sebagai pemilik modal, mereka bekerja sama dengan koperasi dalam menyediakan sarana produksi dan mesin atau peralatan mesin serta berperan sebagai pemasok teknologi. Nah, sedangkan di bidang faktor pendukung, yakni universitas, potensi lokal, dan potensi lingkungan. Perguruan tinggi harus mampu menggali potensi sumber daya alam lokal meliputi kesesuaian lahan, ketersediaan lahan, komoditas unggulan, dan sumber daya manusia. Selain itu, perguruan tinggi diminta menggali potensi lingkungan masyarakat pedesaan dan peluang bisnis apa saja yang sesuai dengan kondisi sosial budaya, termasuk ketersediaan sarana dan prasarananya. Perguruan tinggi harus mampu menjadi lembaga yang mandiri untuk mengkaji dan merekomendasikan serta mengendalikan kegiatan agribisnis pedesaan. Keberhasilan peran merupakan faktor penentu utama di dalam keberhasilan model. Jadi sebagai penutup saya sampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat petani, peternak, nelayan berbasis model agribisnis merupakan pendekatan yang memperhatikan beberapa komponen yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda, serta mempertimbangkan pengembangan potensi lokal sebagai komponen utama dalam keseluruhan faktor utama sebagai komponen penentu keberhasilan pendekatan. Pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah pedesaan yang berbasis pertanian dapat merupakan menerapkan model agribisnis, yaitu mengkaitkan model agribisnis dengan faktor-faktor pendukung pengembangan ekonomi pedesaan. Beberapa faktor pendukung ekonomi pedesaan berbasis agribisnis adalah faktor utama atau main faktor yang terdiri dari petani, pengusaha, lembaga perbankan, instansi terkait, dan usaha ekonomi pedesaan. Faktor pendukung, supporting faktor, yang terdiri dari peran perguruan tinggi untuk mengaktualisasi
potensi lokal dan lingkungan. Bapak Rektor dan hadirin yang terhormat, sebelum saya mengakhiri orasi ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, Rektor Universitas Udayana beserta jajarannya, Ketua Sekretaris Senat Universitas Udayana, kemudian Dekanat Senat Fakultas Pertanian Universitas Udayana beserta jajarannya, kemudian kepada Kepala Biro Umum dan Kepegawaian, Kabag, Kasub, dan SDM UNUD yang telah mengusulkan dengan cepat apa yang menjadi prasyarat di dalam pengusulan guru besar, kemudian teman-teman dosen dan pegawai di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Udayana, kepada seluruh guru-guru saya di tingkat SD nomor 1 Tabanan, SMP nomor 1 Tabanan, SMA nomor 1 Tabanan, kemudian teman-teman dan guru-guru saya, dosen saya, pembimbing saya di jurusan Sostek IPB Bogor, kemudian pasca sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Udayana untuk tingkat magister, kemudian pasca sarjana Fakultas Pertanian Universitas Udayana tingkat doktoral, dosen dan pegawai, saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian kepada tim promotor doktoral saya, Prof. Made Antara, Prof. Dwi Darmawan, Prof. Ambarawati, kemudian kepada pembimbing penelitian universitas saya untuk sandwich program saya di Universitas Twente, Profesor Emeritus John Van Genderen, terima kasih, thank you. Kemudian tim reviewer saya yang telah membantu saya dalam proses pengusulan guru besar saya. Tentu kepada keluarga tercinta juga almarhum ibu bapak saya, papi dan mami mertua. Nah, tentu belahan jiwa saya. Yolanda tidak gitu. Lebih sibuk daripada saya dalam persiapan pengukuhan ini. Terima kasih sudah berkorban waktu banyak, bangun pagi-pagi benar, sehingga pengukuhan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang anak-anak tersayang saya, ya, Putu Ayudita Sarita, PhD, Gracia Paliana, LLM, kemudian Dr. Nyoman Gede Grenata hadir di belakang. Terima kasih, Papa selalu merasa terkejar dalam pendidikan sehingga akhirnya nyemplung di guru besar. Takut keduluan sama anak saya. Jadi terima kasih anak-anakku sudah memberikan inspirasi sehingga Papa sampai ke jenjang seperti ini. Kemudian kepada saudara-saudara saya, saudara kandung saya, Tua Yurincawati, Made Laksmiwati, Ketut Manek Yuliatni, dan Putua Rizwan Dewi, serta keluarga besar Gigirgo. Saya ucapkan terima kasih atas support selama ini. Kemudian apresiasi yang tinggi juga tidak akan terlupakan saya sampaikan kepada rekan-rekan yang lain yang tentu tidak bisa saya sampaikan satu persatu pada kesempatan ini. Jadi Bapak Rektor dan hadirin hormat, dengan kerendahan hati perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Rektor dan jajarannya, Ketua dan Sekretaris Senat, dan segenap anggota Senat, serta seluruh panitia pengukuhan yang dengan kerja keras dan keseluruhan hati menyelenggarakan acara ini. Terakhir, perkenankan pula pada kesempatan yang berbahagia ini saya mendoakan
memohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Akhirnya sampai juga saya di akhir ini, semingguan saya berdoa untuk kesehatan saya. Terus terang minggu lalu saya terkena flu luar biasa berat dan saya sangat-sangat khawatir apakah saya akan bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Ternyata Ide Sang Hyang Widi berkenan memberikan kesempatan saya untuk mengakhiri orasi saya dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.